Oke, kita sudah live di Facebook maupun sudah di webinar ya, webinar Zoom. Oke, kita sapa-sapa dulu. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di kelas pasti. Gimana Bapak Ibu semua kabarnya? Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, mengingat kita masih keadaan pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa juga untuk tetap jaga protokol kesehatannya dan jaga kesehatannya. Karena investasi yang paling penting adalah investasi kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selamat siang Bapak Ibu, berjumpa lagi di kelas pasti, paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas yang cukup menarik Bapak Ibu yang nanti akan dibawakan oleh Mas Aji ya, yaitu kenali investasi saham dan menjadi investor handal. Dan nanti itu akan dibahas pada tema pada siang hari ini dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan selaku Retail Research Analyst dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan di sesinya Mas Aji, mungkin Bapak Ibu yang saat ini belum paham atau yang belum mempelajari investor menjadi membeli saham seperti itu ya, atau menjadi investor saat ini atau investasi saham, tentunya Bapak Ibu juga bisa sambil sharing bersama Mas Aji di kolom Q&A. Dan tentunya Bapak Ibu nanti di sesi kedua itu ada saya dan mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim digital bisnis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan online trading bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalnya di sesi pertama sudah mantap nih Bapak Ibu, sudah kelihatan dan sudah ada gambarannya cara berinvestasi, instrumen-instrumen seperti apa yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nanti biar lebih mantap lagi, Bapak Ibu tentunya juga bisa eh, menggunakan aplikasi atau berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu kita tak lupa juga kita punya promo-promo menarik nih tentunya yang Bapak Ibu sayang banget untuk dilewatkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu stay tune terus kelas pasti pada siang hari ini karena banyak informasi menarik yang tentunya Bapak Ibu sayang sekali untuk dilewatkan. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya sudah menampilkan share screen ya. Apa terlihat Bapak Ibu? Kalau sudah terlihat, mungkin saya langsung ke website kita ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini live Zoom, ikut webinar Zoom ataupun yang live dalam Facebook ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah tertampil dari website kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada promo-promo menarik ya tentunya yang sangat sayang sekali Bapak Ibu lewatkan. Nah, yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah ada free broker fee dari periode tanggal 23 Agustus sampai 31 Desember 2022. Nah, ini apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya membeli salah satu saham, ketika, Bapak Ibu membeli saham tersebut ada free broker dari setiap sekuritas itu pastinya ada ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang membuka akun syariah, Bapak Ibu ketika membeli salah satu saham syariah, tentunya Bapak Ibu diberikan free untuk transaksi beli secara online dan tentunya Bapak Ibu sangat gampang sekali untuk membuka akunnya seperti itu. Dan ini berlaku cukup panjang Bapak Ibu, kita mulai dari tanggal 23 Agustus sampai 31 Desember 2022, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk informasi detailnya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di website kami di cgscmb.co.id. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum membuka akun di CGS CIMB dan tentunya mau langsung buka akun syariah, Bapak Ibu tentunya bisa membuka akun secara online. Jadi tak perlu repot-repot lagi, cukup Bapak Ibu stay tune di tempat Bapak Ibu saat ini dan tentunya Bapak Ibu bisa membuka akun secara mudah dan cepat seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah membuka akun syariah, tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan promo lagi nih. Jadi bertubi-tubi di promonya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan voucher investasi sebesar
Rp40.000 dan tentunya ini berlaku untuk membuka akun syariah dan tentunya Bapak Ibu yang membuka rekening dana nasabah CIMB CIMB Niaga Syariah. Seperti itu Bapak Ibu. Tunggu apa lagi Bapak Ibu, periodenya juga sama dengan transaksi beli, yaitu periodenya dari tanggal 23 Agustus sampai 31 Desember 2022. Monggo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk membuka akun tentunya sangat gampang sekali ketika Bapak Ibu sudah ada di website kami. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal langsung opening account aja nih, nggak perlu repot-repot, nggak perlu datang ke kantor karena kita semua sudah era digital ya Bapak Ibu ya, semua sudah serba online seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah ketika Bapak Ibu pertama kali ingin registrasi ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu daftarkan. Contoh alamat email saya. Nah, ketika sudah memasukkan alamat email, tentunya Bapak Ibu bisa langsung membuat kata sandinya ya, Bapak Ibu. Jadi membuat kata sandinya yang cukup mudah yang Bapak Ibu ingat ya, dan konfirmasi kembali Bapak Ibu agar nanti bisa ada validasi seperti itu ya. Dan langsung klik di sini untuk I am not a robot, langsung klik di sini dan langsung ada centang seperti ini, lalu klik register. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email pemberitahuan untuk link aktivasi untuk pembukaan rekening dan tentunya Bapak Ibu langsung bisa memproses pembukaan rekeningnya untuk isi form yang ada yang kita berikan dan tentunya Bapak Ibu jika tidak ada kendala untuk pembukaan akun bersama CGSMB Sekuritas Indonesia itu cukup 1 hari aja, besoknya Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi dan berinvestasi bersama kami, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami kendala, tentunya Bapak Ibu bisa menghubungi tim CSO kami ya, sangat mudah sekali dan sangat, terjangkau sekali untuk menghubunginya. Bapak Ibu bisa langsung meng-email di jk.cso@cgscmb.com. Lalu juga Bapak Ibu bisa menghubungi by WhatsApp juga, jadi Bapak Ibu juga akan berkontekan langsung dengan tim, CSO kami di 0815 1180 4883. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menghubungi tim CSO kami agar bisa langsung cepat direspon di jam kerja dari hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen penting nih untuk pembukaan rekening seperti IKTP, NPWP, cover buku tabungan, atau informasi terkait internet banking. Nah, informasi internet banking ini biasanya Bapak Ibu bisa langsung masukkan nama lengkap beserta nomor rekeningnya ya, kalau misalnya informasi internet banking-nya ya. Jadi cukup itu aja yang Bapak Ibu bisa screenshot, nanti sistemnya by upload Bapak Ibu. Jadi untuk KTP, NPWP, cover buku tabungan, atau screenshot dari internet banking, itu serba upload, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai terlewat. Tentunya Bapak Ibu kita juga, punya program menarik nih, jadi Bapak Ibu bisa makin mantap untuk mengetahui instrumen apa aja yang di pasar modal itu yang Bapak Ibu bisa investasikan, dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat secara keseluruhan bagaimana mekanisme bertransaksi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya kita punya sekolah pasar modal Learn Earn, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa mendaftarkan langsung, kita ada di tanggal 29 September 2022. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika sudah di website kami, Bapak Ibu bisa langsung melihat jadwal edukasi kami. Nah, di sini ada kelas pasar modal atau SPM ya Bapak Ibu ya, Sekolah Pasar Modal, dan tentunya Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dengan Bapak Ibu klik info detail di sini. Lalu Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini dan kita nanti pembicaranya dari Indonesia Stock Exchange Bapak Ibu. Biasanya itu ada Bapak Yusuf Adi Pradana selaku dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Jadi jangan sampai terlewat karena waktunya masih lumayan panjang. Kita tunggu tanggal 29 September 2022 kita akan membahas bareng terkait sekolah pasar modal yang dibawakan oleh Indonesia Stock Exchange bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia.
Jadi tinggal klik register di sini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Bapak Ibu nanti mengisikan nama lengkap, nomor telepon, alamat email, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu akan kita masukkan grup untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait Sekolah Pasar Modal yang diadakan tanggal 29 September 2022. Dan ini secara online ya Bapak Ibu ya, karena kita masih pandemi saat ini, jadi kita Sekolah Pasar Modalnya atau SPM-nya dilakukan secara online, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu dan di sini saya tidak sendirian Bapak Ibu ya, dan sudah ada Mas Aji dan mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu untuk Mas Aji. Halo Mas Aji, selamat siang. Halo siang Wisnu dan Bapak Ibu dan semua, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mas Aji. Mas Aji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan selalu, semoga teman-teman dan Wisnu juga dimanapun berada ya, ini juga dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat. Amin, tetap semangat terus Bapak Ibu semua dan Mas Haji untuk investasi untuk memajukan negeri kita sendiri. Oke Mas Haji, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja untuk sesi pertama, waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk tadi ya udah dijelasin tentang promo-promonya oleh Wisnu, dan tentunya sayang banget ya untuk Bapak Ibu tadi untuk melewatkan promo-promo yang tentunya menarik untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, jadi saya ingin menyapa kembali ya, selamat siang teman-teman Bapak Ibu semua. Kita pada kesempatan siang hari ini akan berdiskusi ya dan membahas bagaimana kita ingin mengenal lebih dalam lebih lanjut ya tentang dasar-dasar investasi saham, dan harapannya kita bisa ke depan ya setelah tadi kita udah mulai berinvestasi nanti, teman-teman dan Bapak Ibu semua, harapannya ke depan bisa menjadi investor yang andal. Nah, tentunya sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Di tak kenal maka tak sayang, mungkin kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin kita mungkin berpapasan mungkin ya, bisa berkesempatan ketemu ya, bisa saling sapa menyapa. Nah, jadi nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research Analyst dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi selamat siang juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Dan kita mengingatkan kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan ataupun ada mungkin tadi nanti setelah kita bahas ada mungkin poin-poin yang mungkin ingin ditanya lebih lanjut, ini bisa juga diskusi ya, kita diskusi dengan bisa menuliskan pertanyaan ataupun komentar dan sebagainya yang live di Zoom ya, ini bisa dituliskan di kolom Q&A ya, di kolom Q&A di live secara Zoom, maupun juga yang di Facebook, kita juga bisa diskusi ya teman-teman Bapak Ibu, bisa dituliskan di kolom komen pada Facebook ya, di halaman Facebook page ya, CGSCMB. Nah, kita langsung aja nih, kita mau bahas apa di siang hari ini di kelas pasti online bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia, yaitu kita ingin sebelum kita kenal investasi saham, tentunya kita harus bisa mengelola finansial secara bijak dan juga cerdas ya. Dan tentunya dari finansial, apa sih sumber dari finansial yang kita terima ya, pendapatan secara finansial tentunya dari misalnya bekerja nih, atau mungkin yang masih statusnya masih mahasiswa pelajar ya, mungkin ini masih dapat uang saku dari orang tua. Jadi intinya adalah ini pemasukan ya, pendapatan yang kita terima untuk bisa kita gunakan memenuhi kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita yang wajib ya kita harus penuhi ya secara bulanan. Nah, langkah awal dalam mengatur finansial adalah tentunya kita harus bisa membedakan ya teman-teman ya, membedakan dan memprioritaskan apa yang harus kita penuhi ya, yaitu adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apalah? Ibaratnya kebutuhan adalah kalau misalnya kita nggak penuhi, nah tentunya pasti kita nggak bisa ya melangsungkan kehidupan. Jadi ibaratnya kalau kita nggak makan ya, makan mungkin secara rutin ya, mungkin kalau sehari 2 hingga 3 kali sehari, tentunya mungkin kita akan lapar, kita akan kehausan dan sebagainya. Jadi maka dari itu kita harus pemenuhi ya, misalnya harus sarapan, harus makan siang dan
mungkin harus sore hari kita makan malam ya. Dan mungkin apakah mungkin Bapak Ibu udah ada makan belum? Nah mungkin kalau belum makan tentunya bisa ini jangan lupa makan ya. Jadi makan siang penting untuk bisa tetap semangat ya, tetap bisa memberikan energi supaya kita terus semangat. Nah, jadi itu ya. Jadi definisinya adalah kalau kita nggak penuhi kebutuhan, nah tentunya masih nanti ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal ya. Misalnya tadi kita kalau nggak memenuhi kebutuhan untuk makan, nah mungkin kita akan lapar, nah mungkin nggak fokus dan sebagainya. Mungkin dari segi produktivitas ya mungkin jadi kita berkurang ya. Nah, jadi selain makan itu juga ada tempat tinggal. Tanya kalau nggak dipenuhi mungkin kita nggak bisa tinggal dengan mungkin nyaman. Mungkin kita nggak bisa aman kalau berteduh ya. Misalnya kalau ada hujan, panas dan yang lainnya, mungkin kita juga butuh tempat tinggal ya. Kemudian pakaian supaya kita bisa pantas gitu ya, misalnya beraktivitas dan sebagainya. Biaya sekolah juga. Kemudian juga biaya kesehatan. Sebenarnya mungkin kalau kita ada sakit-sakit sedikit, kita juga bisa ya menjaga kesehatan kita untuk menyembuhkan ya kalau ada mungkin misalnya sakit dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita udah tahu ya apa itu kebutuhan, kemudian di sisi lain ada keinginan ya. Namanya juga manusia tentunya pasti ada rasa keinginan ya, nafsu dan sebagainya. Di mana mungkin sebenarnya nggak terlalu penting banget ya, dalam arti keinginan kalau misalnya kita nggak penuhi, kita masih bisa menjalankan kehidupan seperti normal. Cuma mungkin kalau keinginan kita penuhi, mungkin ada sesuatu kebahagiaan atau kesenangan ya, karena mungkin itu hal yang atau benda ataupun sesuatu hal yang kita inginkan bisa terwujud. Nah, jadi kita pasti ada happy gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya mungkin ada yang suka atau ingin ya tetap up to date, misalnya dia membeli gadget-gadget yang terbaru ya, yang branded ya, yang pokoknya kekinian ya. Jadi tentunya mungkin kalau misalnya ada HP flagship terbaru ya, kita tentunya kalau itu bisa kita penuhi pasti kita happy gitu ya. Happy karena kita bisa menikmati fitur-fitur tercanggih ya. Tapi mungkin kalau kita nggak penuhi, kita masih punya handphone yang masih ibaratnya masih bisa normal dipakai untuk kirim pesan ataupun internet ataupun untuk ibaratnya bersosial ya, itu masih fine-fine aja gitu. Jadi nggak harus kita ngikutin beli gadget-gadget flagship yang tentunya harganya selangit dan mungkin nggak masuk akal gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin satu HP flagship yang mungkin 2 digit harganya, mungkin kalau diibaratkan secara nilai uang itu mungkin bisa buat kita hidup berapa 2-3 bulan ya, kalau kita untuk beli satu HP aja flagship yang mungkin yang ya pokoknya yang paling wahid lah ya dari segi fitur dan kecanggihannya yang up to date yang terbaru lah. Jadi itu ya. Jadi keinginan adalah sesuatu yang kalau kita nggak penuhi, ya kita bisa menjalani kehidupan normal sehari-hari gitu, tanpa ada gangguan ataupun kita agak mungkin hambatan dan sebagainya. Jadi ibaratnya untuk mengatur finansial ya, awalnya adalah teman-teman harus bisa ya bijak untuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dari apa? Dari sumber pendapatan yang teman-teman Bapak Ibu ini miliki. Nah, kalau sudah bijak ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, nah selain itu adalah memprioritaskan kebutuhan. Jadi ketika misalnya mungkin yang sudah punya pendapatan ya dari gaji dan sebagainya ya, nah mungkin yang pertama adalah harus memprioritaskan kebutuhan. Nah baru selain itu mungkin kalau ada sisa mungkin sisa-sisa pendapatan yang lainnya, nah itu bisa mungkin sebagian untuk memenuhi keinginan, tapi kembali lagi keinginannya mungkin harus secara bijak yang masih relevan gitu ya, jangan yang mungkin membeli gadget yang mungkin ibaratnya harganya nilainya setara dengan mungkin 2-3 kali gaji ya, ataupun mungkin membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif gitu, padahal kita masih punya, kalau nggak beli kita masih bisa pakai barang-barang yang masih useful gitu, yang masih ibaratnya layak pakai gitu. Jadi so far adalah bisa bijak untuk dalam arti memenuhi keinginan juga ya, jangan ibaratnya selagi
masih punya uang banyak, kita getol-getolnya dalam arti bebas ya untuk membelanjakan uang yang kita miliki untuk kesenangan semata. Padahal sebenarnya kita hidup masih ada hari esok gitu ya. Dan kadang memang hari esok itu nggak bisa diprediksi. Kadang kita ada apes, ada sebagai hal yang lain yang mungkin yang nggak kita prediksi. Nah, oleh karena itu kita harus cermat nih ya Bapak Ibu ya untuk bisa mengelola finansial. Nah, jadi itu ya. Jadi ibaratnya yang pertama adalah memprioritaskan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi dan kemudian bisa secara bijak ya untuk bisa memenuhi keinginan dan keinginannya itu harus lebih cenderung yang lebih cenderung make sense aja ya. Jadi jangan yang terlalu memaksakan yang mungkin harus keinginan yang terlalu berlebihan ya seperti itu. Dan ketika sudah bisa bijak memprioritaskan keinginan dan di samping itu juga bisa bijak untuk memenuhi keinginan, langkah yang selanjutnya adalah bisa disiplin mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran ya. Jadi ibaratnya kalau kita dulu sekolah ada ibarat di istilahnya adalah jangan besar pasak daripada tiang ya, sebuah peribahasa yang bijak ya, yang mengajarkan kita untuk bisa secara cerdas mengelola pengeluaran dan pendapatan yang masuk. Nah, jadi ibaratnya teman-teman ini kalau misalnya ada keinginan yang mungkin belum cukup ya dari sumber pendapatan ya, itu jangan terlalu di ngoyo gitu ya, ngoyo untuk segera untuk diwujudkan ya, karena ibaratnya teman-teman masih ada hari esok yang harus dipersiapkan kalau sewaktu-waktu mungkin ada hal yang tidak terduga yang menimpa kita semua ya. Nah, oleh karena itu kita harus disiplin mengalokasikan antara arus keluar dan arus masuk ya, dan arus yang keluar ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, ibaratnya pengeluarannya lebih banyak dibandingkan pemasukannya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita alokasikan ketika kita baru menerima pendapatan gaji atau active income dari bekerja, yaitu adalah penuhi dulu ya kebutuhan ya, dimana untuk kebutuhan yang dipenuhi adalah mungkin sekitar 30%, 40% hingga 50% ya. Misalnya untuk biaya tempat tinggal, makan, biaya transportasi, biaya sosial, kemudian biaya-biaya yang lain ya, kalaupun yang sudah berkeluarga untuk biaya pendidikan anak, ya bayar sekolah, bayar cicilan dan sebagainya. Nah, itu dipenuhi dulu, wajib ya. Banyak kalau nggak dipenuhi nanti tentunya akan teman-teman misalnya akan sulit lah, misalnya kalau nggak makan tadi ya, tentunya kita akan lapar, nggak fokus dan lainnya, ibaratnya mungkin akan nyusahin diri sendiri. Nah, oleh karena itu wajib banget untuk dipenuhi kebutuhan wajib dasar ya, sandang, pangan, papan, ataupun juga mungkin sekarang ada internet dan sebagainya, pokoknya wajib dipenuhi dulu. Nah, mungkin sebagian mungkin karena kita punya utang, misalnya ada KPR ya, yang ibaratnya utang-utang yang sifatnya mungkin lebih produktif dan lebih bijak ya, seperti mungkin untuk tempat tinggal, utang KPR dan yang lainnya, itu mungkin bisa secara proporsional itu nggak boleh lebih dari 30% ya. Jadi utang ini sekitar 10%. Dan kemudian kalau sudah dipenuhi ya, udah bayar utang, nah kemudian langsung nih untuk disisihkan sebagai dana darurat dan dana dingin ya, sekitar alokasinya 20%. Dan jadi ini relatif ya, mungkin ini sebagai contoh aja ya, contoh 20%. Nah, mungkin kalaupun Bapak Ibu punya rezeki lebih, nah itu juga bisa ditambahkan ya. Nah, kemudian juga transportasi dan bersosial. Nah, jadi porsi ini adalah salah satu porsi yang ideal ya. Jadi jangan sampai apalagi hutang itu jangan sampai lebih tinggi dari kebutuhan ya. Jadi ini adalah contoh supaya kita bisa sama-sama bijak dulu ya, bijak dalam mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran, dan harapannya ini bisa dilakukan secara rutin dan disiplin ya. Dan dalam arti mungkin kita berfokus ke dana darurat ya, dana dingin ya, setelah tadi teman-teman sudah bisa memprioritas kebutuhan. Nah, dana dingin dan darurat ini gimana nih? Apakah
apakah penting dua-duanya dilakukan apa enggak. Nah, ini penting nih bagi teman-teman ya. Nah, mungkin bedanya apa nih dana darurat dan dana dingin? Nah, ibaratnya dana darurat ini untuk mengcover kalau tiba-tiba mungkin ada hal-hal yang terduga yang ibaratnya butuh cash dalam waktu instan ya hari itu juga, misalnya mungkin tiba-tiba anak sakit ataupun misalnya pun kalau teman-teman Bapak Ibu punya kendaraan tiba-tiba di tengah jalan kendaraannya mungkin mogok dan sebagainya, butuh cash ya atau apa ya untuk dalam arti untuk bisa mereparasi dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk sebagai dana darurat. Nah, untuk yang satunya lagi dana dingin itu apakah sama apa enggak? Nah, dana dingin ini untuk berinvestasi. Kenapa dingin? Karena ketika berinvestasi yang namanya ada risiko nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi ketika mungkin risikonya yang memang kalau kita cuan itu kita terima ya, kita happy gitu ya kalau cuan. Tapi kalau mungkin rugi, nah itu mungkin kita mungkin nggak sepenuhnya ini rela ikhlas gitu lah. Nah makanya kita sebut dingin karena ketika terjadinya koreksi atau ibaratnya nilai investasinya kita turun, kita masih adem gitu ya. Karena ini dana dingin, karena ibaratnya kalaupun koreksi nilai investasinya turun, ini dananya sifatnya dingin gitu. Jadi kalau ada nilainya turun, ini tetap dingin gitu hati kita ya. Karena dana dingin sifatnya dalam waktu dekat, ini nggak diperlukan lagi nih untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena kalaupun dari gaji kita misalnya udah habis ya untuk memenuhi kebutuhan kita dan yang lainnya, masih ada dana darurat ya untuk bisa mengcover kalau tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan ya. Istilahnya dana kebutuhan dadakan lah ya. Kebutuhan dadakan yang ibaratnya kita nggak duga-duga ternyata ada gitu. Seperti itu. Nah, kita beranjak ke poin yang selanjutnya. Ketika tadi kita sudah tahu pentingnya untuk mengelola finansial dengan bijak nih teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, kita beralih kenapa sih kita penting untuk investasi. Nah, investasi tadi adalah relate ke bagaimana kita mengalokasikan dana dingin dari pemasukan yang kita peroleh dari active income. Nah, active income itu apa? Nah, active income ibaratnya adalah pendapatan aktif yang diperoleh dari pekerja ya, ataupun mungkin Bapak Ibu yang berdagang, ya berwirausaha. Intinya kalau nggak kerja, itu nggak dapat uang. Jadi kita kalau ibaratnya harus kerja dulu baru dapat uang ya, dapat pemasukan. Nah, sedangkan adalah mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin ini yang sudah saat ini punya active income ya, active income atau pendapatan yang aktif rutin diperoleh. Nah, mungkin kalau yang belum, ini mungkin ada di passive income, yaitu yang ibaratnya kita nggak harus kerja rutin, tapi kita bisa dapat penghasilan ya dari ibaratnya aset ataupun sebuah benda ya, harta yang kita miliki. Nah, jadi dari aset yang kita investasikan nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, ini kalau dalam arti asetnya ini bisa berproduksi ya, asetnya produktif ya, ini bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan nih untuk kita, yang which is ini tanpa kita harus bekerja ya setiap bulan rutin setiap hari, kita bisa tinggal mungkin sambil bersantai sambil menikmati hidup ya, kita bisa mendapatkan passive income atau pendapatan secara pasif yang harus kita aktif bekerja. Nah, itu yang ingin kita bahas dan tentunya Bapak Ibu bisa dapatkan ya melalui alternatif investasi yang akan kita bahas ya. Salah satunya adalah alternatif investasi saham. Nah, tentunya memang untuk investasi ya, berinvestasi ini banyak banget nih Bapak Ibu ya, pilihan investasi. Jadi mungkin ada yang berinvestasi franchise bisnis, atau yang mungkin yang juragan tanah ini punya lahan ya, punya rumah yang ibaratnya rumah yang second tier ya, yang bukan rumah wajib untuk tinggal. Ini bisa dikontrakkan, disewakan, ataupun yang punya basisnya ruko ini bisa disewakan juga untuk orang berdagang. Dan intinya kalau dari aset tersebut kita bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan ya secara pasif. Nah, itu juga bisa menjadi passive income untuk kita.
Kemudian ada apa lagi? Nah, mungkin banyak ya. Nah, mungkin salah satu yang kita mau bahas ini sumber alternatif investasi yang bisa ibaratnya bisa merakit ya orang, semua masyarakat ini bisa mulai investasi ini dari investasi saham. Nah, jadi di sini adalah kembali lagi ya, di sini untuk yang aktif income adalah orang yang cenderung bekerja untuk uang, dan di sini adalah orang yang sudah berhasil adalah orang yang mulai berpikir lebih lebih ke depan ya. Dia mulai memikirkan untuk membangun passive income melalui alternatif investasi yang tadi kita bahas. Ada mungkin jenis-jenis alternatif investasi itu bisa banyak beragam ya. Ada yang tadi ada yang punya franchise bisnis, ada yang punya ibaratnya punya lahan ya, aset tanah untuk disewa-sewakan, atau mungkin juga bisa paten ya, paten atau Bapak Ibu punya sebuah cipta. Nah, dari situ ketika sebuah karya yang Bapak Ibu miliki itu digunakan oleh masyarakat dan ini punya nilai ekonomis, tentunya ini bisa menghasilkan juga penghasilan secara pasif ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, tapi mungkin nggak semuanya nih. Kita mungkin bisa punya franchise ya, ataupun bisa semuanya mungkin punya bisnis properti yang menyewakan tanah, punya kos-kosan dan yang lainnya, ataupun punya 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 ibaratnya sebuah karya seperti artis dan sebagainya ya, seniman, untuk bisa punya paten, hak cipta dan sebagainya. Nah, tentunya apa nih ya alternatif investasi yang lain yang tentunya bisa terjangkau bagi semua kalangan masyarakat ya, dengan tentunya modal yang relatif terjangkau. Nah, itu Bapak Ibu bisa mulai dengan investasi saham. Dan intinya ketika orang yang berhasil nih mindsetnya adalah orang yang mulai berinvestasi dan sadar gitu loh, ketika mungkin ke depan itu kita hidup nggak hari ini aja ya. Kadang mungkin ada waktunya kita menghadapi kondisi sulit, sehingga ketika mungkin kondisi sulit itu terjadi, kita punya bantalan pendapatan lain yang kalau misalnya mungkin ibaratnya kalau secara aktif income kita kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kita masih punya sumber penghasilan yang lainnya dari investasi. Nah, ibaratnya kembali lagi ya, kesimpulannya adalah orang yang berinvestasi adalah kita nggak harus bekerja secara aktif untuk bisa menghasilkan uang. Jadi ibaratnya istilah-istilah yang seperti financial freedom ya, nah itu bisa Bapak Ibu wujudkan melalui investasi ya, kegiatan investasi. Nah, jadi saya juga berharap dan yakin Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti webinar kelas pasti online di siang hari ini adalah orang yang akan berhasil dan mau berhasil, yang akan mulai berinvestasi sejak dini ya. Nanti setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini, nah mungkin Bapak Ibu nanti bisa mulai langsung buka rekening saham dan langsung mulai berinvestasi. Nah, alternatif investasi yang bisa Bapak Ibu pilih yaitu dengan investasi saham. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi ya? Yaitu karena secara faktanya nih, teman-teman dan Bapak Ibu, nilai uang yang kita miliki itu nggak selamanya aman ya kalau kita simpan. Ya, dalam arti mungkin kalau kita simpan di tabungan, atau mungkin jangan sampai mungkin kita masih nyimpen di bawah kasur ya, jangan ya, mungkin nanti bukannya aman malah digerogoti rayap ya. Nah, jadi karena ibaratnya kalau kita nggak ngelakuin apa-apa nih ya, jadi kalau mungkin nilai uang kita hanya ditabung aja ya, karena nilai uang yang kita miliki itu akan tergerus yang namanya inflasi. Nah, kenapa? Apakah nabung aja cukup nih ya? Mungkin ya, kalau mungkin kita punya uang terus ditabung kan di bank kan pasti akan ada bunga, kita dapat bunga dari bank ya. Nah, tentunya kalau nilai tabungan kita itu nggak terlalu gede-gede amat nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Let's say katakan mungkin nggak nyampe 10 juta lah, atau mungkin di bawah itu ya. Nah, mungkin uang kita mungkin nggak cukup ya untuk dalam arti kalau dari nilai tabungan kita mendapatkan bunga, nah kemudian ditambah lagi
dikurangi dengan biaya monthly fee yang diberikan oleh bank ya, pihak bank. Let's say mungkin rata-rata mungkin tergantung membership-nya ya. Nah, biasanya beragam nih. Biasanya mungkin mulai dari 10.000 monthly fee yang dibebankan oleh bank. Nah, pertanyaannya apakah bunga yang kita terima dari bank itu bisa lebih besar nggak dari monthly fee yang dibebankan oleh bank itu ya? Let's say tadi 10.000, apakah bunga yang kita terima bisa lebih dari 10.000 atau lebih ya. Jadi tergantung mungkin teman-teman Bapak Ibu itu membership-nya apa. Mungkin yang gold, mungkin platinum atau apa, ataupun mungkin yang sultan itu prioritas ya. Nah, itu tergantung dari tabungan Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi mungkin faktanya adalah selain tadi ya, mungkin kalau yang nilai tabungannya mungkin nggak nyampe, mungkin di bawah 10 juta, ataupun nilai nominalnya kecil, nah mungkin kalau bunganya itu kurang dari ini ya, monthly fee yang dibebankan oleh bank, pasti kita tekor karena dalam arti beban yang diberikan oleh bank itu lebih gede dari bunga yang kita terima. Jadi so far tabungan kita bukan yang bertambah, tapi berkurang ya tiap bulannya ya. Di bulan Agustus kemarin dikurangi misalnya 10.000, bulan ini 10.000, di bulan depan 10.000 lagi ya. Meskipun mungkin dari setiap bulan kita dapat gaji ya, dapat memasukkan lagi tambahan, tapi dalam arti secara perolehan kekayaan kita ya, itu akan terus menipis ya, karena dikurangi oleh monthly fee bank. Nah, itu baru dari segi tabungan aja nih teman-teman dan Bapak Ibu, belum ada faktor lainnya. Nah, faktor yang lainnya adalah inflasi. Dan kalau kita lihat nih ya, baru aja anget ya, pemerintah baru aja menaikkan Pertalite, which is Pertalite ini adalah BBM yang bersubsidi, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi ibaratnya yang untuk merakyat lah, untuk rakyat umum lah ya, yang pendapatannya itu nggak sih menengah ke bawah lah, bukan yang ibaratnya menengah ke atas gitu. Nah, tentunya kalau harga BBM naik, nah tentunya misalnya untuk ongkos mengangkut barang dan jasa dan sebagainya juga, itu akan juga ada penyesuaian dan ikut secara nggak langsung ikut naik juga nih teman-teman dan Bapak Ibu. Dan tentunya dari hal tersebut ini akan menaikkan ya, mungkin secara nggak langsung harga ini mungkin kebutuhan ya di pasar yang mungkin nantinya akan menyesuaikan, ikut meningkat nih. Nah, dari hal tersebut apa nih kita bisa lihat? Adanya inflasi nih teman-teman ya. Jadi kenaikan barang dan jasa, khususnya kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Nah, jadi kita ambil study case simple di sini adalah harga mie instan ya. Nah, tentunya Bapak Ibu dan teman-teman pasti familiar dan mungkin nggak ada yang nggak suka namanya mie instan ya. Nah, jadi study case ini kita lihat bahwa perbandingan harga mie instan dari 10 tahun yang lalu ya, by historical. Nah, jadi kalau kita mungkin di sekitar tahun 2010-an ya, kita bawa uang 10.000 nih teman-teman Bapak Ibu ya, bawa uang 10.000 ke minimarket. Nah, mungkin itu bisa bawa pulang sekitar 10 ya, 9 sampai 10 bungkus mie instan. Nah, mungkin kalau kita sekarang bawa uang 10.000 ya, dan juga mungkin nanti dari efek kenaikan BBM ya, mungkin secara nggak langsung ada kenaikan harga barang konsumsi dan sebagainya. Nah, itu juga akan naik lagi nih teman-teman dan Bapak. Nah, jadi ibaratnya sekarang nih kita mungkin pengen cek ya, on ground cek ke supermarket, minimarket ya, yang dekat dari rumah kita masing-masing. Nah, mungkin kalau kita bawa uang 10.000 sekarang, nah mungkin cuma bisa bawa pulang 3 atau mungkin 4 aja ya, 4 bungkus. Nah, mungkin kalau mungkin ada kembalian, nah mungkin berapa ribu perak ya yang kita bawa pulang ke rumah. Nah, dari hal tersebut yang dari 10 tahun yang lalu bisa beli 10 bungkus, nah mungkin sekarang harganya udah di sekitar round 3.000 ya. Nah, mungkin cuma bisa beli 3 hingga 4 bungkus ya, 3 bungkus lah ya. Kemudian dapat kembalian Rp1.000 ya. Kalau kita
cek di minimarket harga mie instan sekarang udah di kisaran 3.000-an ya. Mungkin kalau ada diskon-diskon dikit ya jadi 2.800, 2.600-an ya. Nah, dari study case sederhana ini terlihat ya bahwa dari waktu ke waktu harga dan barang dan jasa yang wajib kebutuhan kita itu meningkat, harganya naik gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan ya kebutuhan kita, cost untuk hidup itu naik. Apakah pendapatan kita itu juga seiring ya ikutan naik apa enggak nih? Mungkin kenaikannya ini hampir 2 hingga 3 kali lipat. Nah, apakah 10 tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pendapatan kita itu juga turut meningkat juga ya, minimal sama ya 2 sampai 3 kali lipat. Nah, mungkin coba nih teman-teman refleksi apakah ikut meningkat apa enggak nih. Nah, kalau enggak meningkat itu bahaya. Jadi harga tetap naik, uang kita enggak naik tapi sebenarnya menyusut ya, menurun. Jadi ibaratnya ini ya dalam arti terkikis ya dalam waktu terkikis dan digerogoti oleh yang namanya inflasi. Nah, solusinya apa nih kalau udah kayak gini nih teman-teman dan Bapak Ibu? Itu solusinya adalah mulai selangkah lebih maju ya dalam arti untuk menjaga nilai uang yang kita miliki ini dengan investasi. Kenapa? Karena ibaratnya tadi ya digerogoti terus namanya dengan inflasi. Nah, kenapa harus investasi? Karena kembali lagi tadi kita sama-sama discuss bahwa nabung aja nggak cukup ya untuk menambal kenaikan harga barang dan jasa dan juga inflasi ya seperti itu. Karena dalam arti kita nggak bisa aja mengandalkan bunga bank yang diberikan oleh bank. Kalaupun kita uang yang kita miliki di tabungan itu mungkin nggak gede-gede amat gitu. Mungkin bukan yang kayak orang-orang tajir sultan yang mungkin bisa punya tabungan di atas 100 juta, 1 M, atau puluhan miliar gitu ya. Nah, ternyata itu akan nggak cukup untuk menjaga nilai uang yang kita miliki. Nah, solusinya adalah berinvestasi. Nah, apa aja nih untuk alternatif pilihan investasi itu banyak banget ya. Mungkin tadi kalau yang investasi yang berwujud bisa investasi ke properti, tanah, ruko, dan sebagainya. Ataupun misalnya franchise dan yang lain, usaha dagang atau yang lain. Nah, mungkin tapi kembali lagi, nggak semua orang mungkin punya modal yang cukup ya, besar untuk bisa punya ruko, punya ibaratnya punya tanah dan sebagainya, ataupun punya bisnis ya. Nah, di sini adalah ada alternatif yang lain dengan ibaratnya yang terjangkau untuk kita semua bisa mulai investasi sejak ini, teman-teman. Nah, alternatif investasinya apa? Itu adalah investasi saham salah satunya, teman-teman. Di samping ada instrumen yang lain seperti obligasi negara, deposito emas, dan tadi kita juga memasukkan tabungan. Nah, dengan asumsi secara historical ya, 5 tahun terakhir inflasi ini di kisaran 4%. Ini berdasarkan data dari pusat BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, kira-kira kalau inflasi itu naik 4% tiap historicalnya ya, rata-rata inflasi itu terjadi 4% ya. Nah, kira-kira instrumen mana nih ya, pilih nggak kalau inflasi 4% itu ibaratnya nilai uang kita juga minimal bisa nambah juga 4%, kalau bisa lebih gitu. Nah, ini kita ambil tarik data secara historical beberapa alternatif investasi dari surat berharga ya. Nah, jadi ibaratnya di 2008 ini Bapak Ibu investasi Rp100.000 di beberapa instrumen investasi, dan di Desember 2021 ini dilihat nih returnnya udah berapa dengan asumsi ini nggak diambil ya, diambil selama jangka panjang dan dilihat nih, diintip nih di akhir tahun Desember 2021 ini nilainya berapa. Nah, ternyata return yang dihasilkan, ditorehkan oleh alternatif investasi saham ini memberikan return yang paling tinggi ya. Ini berdasarkan dari data Bursa Efek Indonesia, yaitu returnnya hampir mencapai 374%. Atau yang dari tadinya Rp100.000 menjadi Rp474.000. Kemudian obligasi negara menjadi Rp192.000, deposito Rp165.000, emas Rp116.000, malah tabungan ya bukannya harus bertambah malah berkurang. Nah, itu kembali lagi yang tadi kita ibaratkan, kalau nabungnya cuma jumlahnya dalam jumlah kecil, nah tentunya akan
terkurangi ya, terkikis oleh yang namanya monthly fee yang dibebankan oleh pihak bank. Oleh karena itu dari study case ini ya, dan beberapa discussion dan presentasi yang tadi kita sempat bahas, yaitu untuk waktu yang sekarang nabung aja itu nggak cukup, walaupun nabung itu penting. Jadi selain teman-teman itu harus nabung, teman-teman juga harus mulai berinvestasi gitu, supaya teman-teman bisa menjaga nilai uang yang teman-teman miliki, dan ibaratnya harapannya bisa juga menjadi investor yang andal, bisa memilih saham yang tepat, dan bisa menghasilkan, mengenerate ya pundi-pundi penghasilan ya, tentunya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa freedom secara finansial. Dan keuntungan investasi itu apa? Yaitu capital gain ya, selisih harga beli dan jual yang tadi ya 474 dikurangi 100.000 rupiah, jadi sekitar netnya itu capital gainnya 374.000 rupiah. Namun kembali lagi sebesar apa capital gain itu akan berdasarkan dari porsi yang teman-teman ini investasikan. Nah kemudian juga pembagian dividen ini juga menjadi sebuah passive income ke beberapa perusahaan yang menghasilkan kinerja yang positif. Nah biasanya mereka membagikan beberapa keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Tapi kembali lagi besarannya dividen yang diterima adalah dari berapa besar porsi yang teman-teman ini investasikan. Nah, kemudian likuiditas yang tinggi secara real time teman-teman bisa membeli dan menjualnya, dan juga bisa memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil, dan juga pajak yang rendah, sifatnya final sekitar 0,1%, dan juga ini diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke Q&A ini ada study case tambahan, dan juga saya mengingatkan bagi teman-teman dan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ini bisa juga dituliskan yang kita join di live secara Zoom, ini bisa dituliskan di kolom Q&A. Kalau ada pertanyaan, kalau yang belum ada, kalau yang di Facebook belum ada pertanyaan, ini bisa dituliskan di kolom komen. Nah, karena belum ada pertanyaan yang masuk, kita bisa lanjutkan dulu ya untuk kita membahas study case tentang investasi ini ya. Nah, di sini diibaratkan ada Pak Anto yang beliau umurnya 31 tahun ya, dan sudah berumah tangga dengan penghasilan aktif dari bekerja yang diterima tiap bulan ini sebesar 15 juta rupiah. Nah, karena kebutuhan keluarga ini dari waktu ke waktu terus meningkat ya, pendidikan anak dan sebagainya ya, mungkin anak sakit dan sebagainya. Nah, akhirnya Pak Anto ingin punya passive income ya, supaya dalam arti secara jangka panjang ada sumber pemasukan lain untuk bisa memenuhi dari kebutuhan dari Pak Anto nih. Akhirnya Pak Anto ini mulai ya dalam arti menyisihkan sumber pendapatannya untuk dialokasikan untuk berinvestasi sebagai dana dingin ya. Jadi ini sebesar 13% ya tiap bulannya. Nah, persentasenya 13% dari 15 juta ini kurang lebih 2 juta rupiah. Nah, Pak Anto ini lakukan sejak awal tahun 2018 ya. Jadi 2 juta itu dibagi dua, yang 1 juta ini di tabungan, yang 1 juta ini untuk membeli saham Bank BRI ya. Dalam arti ini dilakukan secara rutin, baik menabung dan juga investasi. Nah, kira-kira berapa tahun, dalam arti 4 tahun kemudian ya, sejak 2008, berapa nih return yang Bapak Anto ini catatkan ya, dari tabungan maupun dari berinvestasi saham masing-masing ya. Nah, asumsinya ini tidak diambil dan terus rutin diinvestasikan ya, dan baru diambil ini di akhir tahun 2021 ya, di bulan Desember. Nah, jadi berdasarkan matematis dari tim Retail Research Institute Sekuritas Indonesia ya. Nah, jadi kalau secara perolehan ya, return bunga yang didapatkan dari hasil menabung di bank, ini Pak Anto hanya memperoleh return ya sepanjang 4 tahun ini 0,2%. Dan tentunya ini dalam arti udah net ya, dikurangi dengan biaya monthly fee dari bank yang Pak Anto tabung ya. Dan kembali lagi asumsinya menabung 1 juta per bulan, bunga ini move forward ya, digulung selama 4 tahun, dan ini
secara tahunannya 0,1% ya, dan secara persentase kumulatif return 4 tahun hanya 0,2%. Nah, jadi secara perolehan keuntungan yang diperoleh ya dari kalau kita nabung 1 juta per bulan hingga 4 tahun itu ada 48 juta ya, itu hanya perolehan uang kita yang normal ya, normal yang kita tabung ya, 48 juta. Nah, kalau ada sisanya tambahan, nah itu adalah keuntungannya nih. Nah, keuntungan dari menabung yang didapat ini nggak nyampe 100.000 rupiah nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi total nilai bersih tabungan uangnya itu 48 juta, nambahnya hanya menjadi 48 juta 98.000 rupiah 128 perak. Nah, kita beralih gimana nih ya untuk hasil investasi di saham Bank BRI. Nah, jadi hasil dari menabung di saham Bank BRI secara rutin, disiplin setiap bulan ya 1 juta rupiah. Ini dilakukan setiap awal bulan dari 2018 hingga akhir tahun 2021. Return yang dicapai oleh Pak Anto ini sebesar 4 tahun ya. Ini secara perolehannya ini hampir mendekati 30%. Jadi yang dari sebelumnya 48 juta rupiah ya nilai net tabungannya, uangnya, ini meningkat menjadi 59,656803 rupiah ya, atau 59.656.803 rupiah. Nah, jadi ibaratnya kalau net keuntungannya ya, net capital gain yang diperoleh ini sebesar 13.532.303 rupiah. Jadi lumayan banget ya, hampir 13,5 juta rupiah dalam 4 tahun, atau returnnya hampir 30% ya. Kalau bandingkan dengan inflasi itu 4%, tentunya ini sangat menguntungkan ya. Dibaratkan kalau inflasi itu mengikis nilai uang kita 4%, ini bisa lebih dari 4%, lebih dari untung ya. Jadi selain uang kita ini terjaga, selain itu juga bisa bertambah ya, bertambah dan bertumbuh. Nah, tapi ini asumsinya adalah secara jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Kita kembali secara jangka panjang, karena memang meskipun investasi saham ini mencatatkan return yang paling tinggi dibandingkan alternatif investasi yang lainnya, tapi memang kalau kita lihat secara chart pergerakannya memang ada terjadi lika-liku naik turunnya atau koreksinya. Jadi supaya risikonya ini terminimalisir, nah bagi investor pemula yang baru mulai berinvestasi, ini disarankan untuk berinvestasi secara jangka panjang atau dilakukan secara rutin ya, jangan all in punya uang mungkin yang dimiliki berapa, nah all in langsung nyebur secara keseluruhan total untuk investasi saham semuanya, itu jangan, karena kembali lagi investasi saham meskipun dalam segi return-nya tinggi, tentunya itu dibarengi dengan potensi risikonya yang juga sama, juga tinggi ya. Karena dari itu yang namanya investasi ada risiko high risk dan high return. Jadi teman-teman harus bijak dalam untuk berinvestasi ya. Maka dari itu kita menyarankan untuk dana berinvestasi ini menggunakan dana dingin ya. Dana dingin yang ibaratnya sewaktu-waktu mungkin terjadi ketidakpastian, adanya volatilitas yang menyebabkan nilai investasinya itu berkurang ya atau menurun, teman-teman hatinya itu tetap dingin ya, tetap adem gitu ya, karena teman-teman pendapatannya atau kantongnya itu masih aman gitu ya. Kalau ada perlu untuk bayar makan, bayar tempat tinggal dan sebagainya, masih punya gitu sumber pendapatan yang ibaratnya masih aman, secure gitu ya. Jadi itu yang harus kita sama-sama tanamkan sebagai mindset untuk bisa growth mindset ya dalam berinvestasi saham. Dan tentunya mungkin saham BBRI ini adalah sebuah contoh ya Bapak Ibu. Jadi mungkin tetap disclaimer on, kita nggak menyarankan untuk mungkin mengambil tindakan untuk nantinya mungkin Bapak Ibu ingin mengikuti membeli saham Bank BRI atau dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh dalam membuat study case. Nah tentunya untuk lebih lengkap nanti kalau Bapak Ibu mulai berinvestasi, tetap untuk keputusan dalam berinvestasi kami
do on your research ya. Jadi Bapak Ibu harus memutuskan dan melakukan riset juga sendiri dalam mengambil keputusan, karena tentunya ini uang Bapak Ibu ya, karena tentunya jadi kalau ada kerugian tentunya uang Bapak Ibu juga yang ikut rugi. Jadi jangan sampai ikut-ikutan rekomendasi, tapi mungkin nanti ibaratnya Bapak Ibu nanti di akhirnya menyesal gitu, karena mungkin ada koreksi, nilainya turun. Jadi harus yakin dulu, lakukan riset secara personal juga untuk sebelum nanti mantap ya mengambil keputusan investasi. Jadi ibaratnya tetap kita memegang prinsip disclaimer on dalam berinvestasi. Dan mungkin kalau mungkin masih ada waktu nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, di kesempatan kelas pasti online di siang hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ini bisa juga berinteraksi bersama kita. Ada Ibu Ayu Lintang ya, kemudian ada Bapak Muhammad Ghazali dan Ibu Tintin ya. Ini boleh aja nih sharing-sharing ke kita kalau mungkin ada pertanyaan dari yang kita bahas di siang hari ini ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalau enggak mungkin kita bisa stretching ya. Mungkin tadi adalah untuk faktanya nih teman-teman, dan kenapa sih kita harus investasi sejak dini, yaitu adalah nggak selamanya kita sampai tua ya kita harus bekerja gitu, karena kalau dari segi demografi secara relatif mungkin kita punya batasan usia ya untuk bekerja ya secara aktif. Nah, mungkin biasanya kalau udah memasuki umur 50 tahun ke atas, nah biasanya kita akan prepare untuk menjelang masa pensiun. Nah, tentunya ibaratnya kehidupan kita tentunya masih terus berlanjut ya. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa hidup lebih panjang lagi, menikmati kehidupan bersama orang-orang kita cintai. Nah, ibaratnya masih kita butuh, hidup kita masih terus berlangsung ya. Kita harus memenuhi kehidupan kita, dan harapannya kita bisa mandiri untuk memenuhi kehidupan kita, tidak bergantung dengan orang lain. Nah, tentunya pasti kalau kita nggak bekerja ya, dari mana nih sumber pendapatan kita ke depannya? Apakah mungkin kita masih terus-menerus mau kerja terus untuk bisa memenuhi kehidupan kita? Tentunya enggak ya. Nah, oleh karena itu adalah penting banget ya motivasi untuk bisa membangun passive income dari investasinya. Salah satunya adalah kita untuk bisa mempersiapkan, mensecure masa pensiun dengan tenang, aman, dan ibaratnya bisa tenang ya menikmati kehidupan, bisa lebih santai dan bersama keluarga tercinta ya di masa pensiun ya, mungkin bisa ngomong cucu ya, kemudian juga lebih dekat lagi dengan keluarga ya. Jadi ibaratnya karena tadi ya ketika masa pensiun kita masih tetap memenuhi kebutuhan wajib dasar seperti makan, tempat tinggal ya, biaya utilitas, kemudian mungkin memaintain kesehatan ya, beli suplemen dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya adalah motivasinya adalah alasan ya, reason adalah kita harus sejak ini mempersiapkan membangun passive income ya, ini dengan berinvestasi supaya ketika nanti sudah nggak bekerja ya, ketika nanti udah pensiun kita sudah tenang ya, karena sudah punya tabungan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan kita di kala masa pensiun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena memang dilematisnya adalah saat ini memang banyak orang yang ketika bekerja ini ibaratnya ini ya dalam arti untuk bisa memenuhi keinginannya ya, supaya tampil up to date terus ya, tampil ibaratnya mungkin mengikuti perkembangan zaman. Nah, kadang mereka nggak memikirkan dalam arti pendapatan yang mereka punya ini nggak semuanya itu bisa dipenuhi ya, untuk memenuhi semua keinginan mereka ya, seperti mungkin membeli handphone yang flagship yang mahal-mahal, kendaraan baru, ataupun yang mungkin healing yang mungkin nggak terlalu berfaedah banget ya Bapak Ibu ya, yang ibaratnya mungkin kita bisa refreshing yang lebih murah meriah, yang harus mungkin menguras kantong dalam gitu ya, tapi mungkin supaya kita tetap terlihat
apa ya, estetik dan yang lainnya ya, kita ikut gaya hidup yang sebenarnya nggak tentu semuanya relate dan applicable ke semua kondisi keuangan orang ya. Nah, tapi memang faktanya di lapangan itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kita nggak bisa mengerem yang namanya keinginan kita, nah terkadang untuk bisa semuanya dipenuhi, meskipun pendapatan kita nggak cukup, nah kita bisa, kadang orang lari nih untuk terjebak untuk berhutang ya, bergantung kepada hutang, cicilan, dan akhirnya ya kembali lagi, karena ada cicilan bulan-bulan ke depan kita terpaksa untuk bisa membayarnya ya, dan kalau kita nggak punya uang ya tentunya kita akan kelimpungan ya, kelimpungan dikejar-kejar, ditagih-tagih ya. Nah mungkin dari hal tersebut kita giat bekerja terus ya, menghasilkan uang yang lebih banyak supaya kita bisa membayar cicilan-cicilan hutang di periode-periode selanjutnya ya, dari mungkin barang-barang yang kita beli. Nah tentunya kalau kita nggak bisa sadar nih dari sekarang, tentunya kalau kita terjebak dengan jebakan hutang itu terus sampai tua, kita nggak bisa nih freedom secara finansial, dan mungkin ketika sudah pensiun kita bingung ya, kita bingung dan mungkin nggak tahu nih untuk membiayai kehidupan ketika pensiun itu dari mana. Nah, so far penting banget nih Bapak Ibu ya teman-teman ya, untuk kita bisa mulai melek investasi dan membangun passive income dari investasi, dan juga memang investasi itu banyak banget ya pilihannya. Nah, mungkin di kesempatan siang hari ini kita melihat potensi apa nih dari beberapa sumber alternatif investasi yang ada, itu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, untuk bisa menjadi alternatif ya, alternatif passive income untuk menjaga nilai uang yang teman-teman Bapak Ibu miliki, dan bisa membangun mewujudkan financial freedom, dan juga ibaratnya kalau jangka panjang tadi ya bisa menyiapkan dana pensiun. Dan mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 2:30 siang menjelang sore ya, dan kalau belum ada pertanyaan, nah mungkin saya akan tutup untuk sesi 1 ya, untuk sekian untuk sesi 1, dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan di sesi 2 oleh Wisnu. Dan sebelumnya juga bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti pun ada pertanyaan dan mungkin belum sempat kita bertukar ide dan diskusi di kesempatan siang hari ini, untuk bisa terus up to date tentang pasar modal, investasi, dan tentunya hal-hal yang up to date ya tentang investasi, Bapak Ibu juga bisa merapat ya, stay tune terus di channel-channel sosial media CGS Sekuritas Indonesia. Ada mulai di Instagram ya, kita setiap pagi ada BTS ya, jam 8 hingga 8:30 pagi. Teman-teman juga bisa terus ikuti kami di BTS untuk tahu info-info yang menarik, sentimen-sentimen yang menarik, insight-insight investasi yang tentunya yang relate ya dengan kondisi yang sekarang. Kemudian juga ada YouTube ya, ada Twitter, podcast, TikTok, kemudian Telegram, dan juga Facebook. Semuanya tentunya memberikan informasi tentang pasar modal, investasi saham yang tentunya terkini dan up to date untuk bisa teman-teman manfaatkan ya. Dan mungkin closing dari saya ya, penutup dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, tentunya dari studi case yang kita diskusikan ya Bapak Ibu dan teman-teman, tentunya kalau tanpa kita sadari harga dan barang dan jasa kebutuhan yang harus kita penuhi sehari-hari ya, tanpa kita sadari dari waktu ke waktu ini terus meningkat ya, atau dalam arti terjadi kondisi yang namanya inflasi. Dan tentunya untuk bisa melawan inflasi kita harus take action apa nih, yaitu harus melakukan investasi, karena saat ini menabung aja nggak cukup nih. Jadi seperti itu, walaupun memang investasi itu ada rugi dan untungnya ya, tapi kalau kita bisa memilih investasi yang tepat, tentunya kita bisa
meminimalisir risiko kerugian dan mengoptimalkan risiko keuntungan. Dan selain itu, meskipun investasi ada juga risiko ruginya, tapi sebenarnya orang yang paling rugi di dunia ini adalah orang yang tidak sama sekali melakukan investasi ya teman-teman dan Bapak Ibu. Karena ibaratnya orang itu mutlak nilai kekayaannya itu tergerus oleh yang namanya inflasi, apalagi nggak bisa bijak mengelola finansialnya, itu udah tambah-tambah lagi ya, tambah lagi dalam arti bertambah ya risikonya ya. Jadi so far mulai sekarang menabung aja nggak cukup. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu selain menabung juga harus berinvestasi, karena tadi ya orang yang paling berisiko di dunia adalah orang yang tidak melakukan investasi sama sekali. Dan juga mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi so far selamat bagi Bapak Ibu yang nanti ya ketika sudah selesai pada kesempatan siang hari ini mengikuti kelas pasti, bisa langsung buka rekening di CGS CIMB Sekuritas Indonesia dan mulai langsung berinvestasi saham. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang dan mungkin ada salah-salah kata. Dan tetap disclaimer on ya, apa yang tadi saya katakan, do on your research. Jadi keputusan dalam mengambil keputusan investasi kembali lagi nanti sepenuhnya ada di tangan investor atau teman-teman dan Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya mungkin sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari materi digital business ya. Dan nanti Bapak Ibu jangan kemana-mana, nanti akan ada pemaparan langsung tentang aplikasi dan sebagainya yang akan dibawakan oleh Wisnu ya dari tim digital business. Dan terima kasih, selamat siang dan salam sehat selalu dan semangat terus berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, thank you Pak Saji untuk mengisi sesi pada siang hari ini ya, sesi pertama ya, dan mungkin Bapak Ibu semua bisa sesi terus untuk sesi kedua Bapak Ibu, karena di sini saya akan memaparkan materi terkait aplikasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan mungkin karena waktunya di saat ini masih open market ya Bapak Ibu ya, mungkin saya akan menampilkan kurang lebih secara live Bapak Ibu untuk cara menggunakan aplikasi dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan sambil itu Bapak Ibu juga sambil mempelajari bersama-sama, dan tentunya Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan, tentunya Bapak Ibu bisa tanya langsung di kolom chat atau kolom Q&A yang sudah tersedia ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bersifat sharing, jadi kita sambil belajar bareng-bareng tadi dengan Mas Aji dengan kami juga terkait investasi atau instrumen di pasar modal seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu karena saya akan menampilkan langsung untuk aplikasi CGS ya, CGS CIMB iTrade. Dan mungkin di sini, nah mungkin yang saya tampilkan pertama adalah aplikasi website Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah mengikuti kelas pasti di live Facebook maupun di webinar Zoom, mungkin saya akan sering menampilkan aplikasi mobile ya Bapak Ibu ya. Tetapi banyak juga nasabah-nasabah yang akhirnya ingin berinvestasi atau beranalisa secara luas dengan analisa teknikal dan sebagainya yang menggunakan indikator. Tentunya banyak sekali juga nasabah yang akhirnya menggunakan aplikasi website yang bisa digunakan di aplikasi atau di laptop atau PC masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada user ID beserta password ya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya ketika tadi loading dan langsung tidak perlu langsung memasukkan user ID, tentunya Bapak Ibu bisa remember me. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk memasukkan atau mengetik user ID yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu tinggal masukkan saja passwordnya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan untuk aplikasi, untuk web trading ya Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah 4 order book yang ada di aplikasi website, dan di sini ada running trade yang terjadi di saat hari itu juga, bahkan di detik itu juga transaksi antara jual dan beli dari salah satu emiten, seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Ketika Bapak Ibu pertama kali login di sini, yang ditampilkan adalah composite-nya atau pergerakan IHSG pasar pada hari itu juga. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ini di sini ada dalam bentuk volume, value, frekuensi, not for buy atau sell ya Bapak Ibu ya, di sini tertampil juga, dan Bapak Ibu tentunya bisa langsung melakukan atau eksekusi transaksi jual atau beli dalam 4 order book yang sudah ditampilkan pada layar kaca Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya di sini saya mau melihat apa namanya, saham Zing ya, dan di sini saham BBRI. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bid atau offernya dari antrian atau dari pembelian dari saham tersebut, antri beli atau jual. Coba saya tambah-tambahkan dulu ya, biar jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan saham-saham apa aja yang kira-kira Bapak Ibu ingin pantau dan Bapak Ibu ingin beli secara langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, misalnya saya ingin membeli saham Zing, seperti itu Bapak Ibu. Ketika itu saya membeli saham Zing, klik buy di sini. Nanti akan muncul seperti new order seperti ini Bapak Ibu. Jadi kecil seperti ini ya Bapak Ibu ya, karena kalau besar-besar Bapak Ibu kan multitasking-nya lebih cepat juga. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk saja, memasukkan jumlah lotnya saja. Dan di sini Bapak Ibu bisa merubah harganya. Lalu di sini juga akan muncul seperti net value ya, seperti itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus bayar, dan dana ini harus tersedia di rekening dana nasabah Bapak Ibu, seperti itu. Nah, karena di sini saya coba menambahkan 2 lot ya Bapak Ibu ya, atau 5 lot. Nah, total dari keseluruhan pembelian saya itu sebenarnya net value-nya sebesar 37.568 perak, seperti itu Bapak Ibu. Klik aja di sini, tapi saya coba mau ngantri lebih bawah lagi ya. Jadi kita nanti belajar amen maupun withdraw Bapak Ibu. Coba saya di harga 72 agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu klik buy di sini, dan di sini ada konfirmasi order Bapak Ibu, dan di sini ada action-nya. Nah, ketika itu yang kita pakai action di sini adalah kita ingin membeli Bapak Ibu, seperti itu. Lalu di sini juga ada price-nya Bapak Ibu ya. Kita beli di harga 72 dan jumlah lotnya itu adalah 5 lot Bapak Ibu. Nah, kalau 5 lot berarti kita sama saja membeli 500 lembar saham. Satu lotnya itu adalah 100 lembar saham Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita memiliki kepemilikan kurang lebih 500 lembar saham. Jangan lupa untuk memasukkan trading PIN-nya Bapak Ibu. Lalu tinggal confirm order di sini. Dan di sini ada notifikasi new order send, Zing buy 5 lot di harga 72. Nah, untuk melihat ya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade di sini ya. Sorry. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada order list, seperti itu Bapak Ibu. Nah, order di sini untuk merekap transaksi Bapak Ibu pada hari itu, misalnya Bapak Ibu membeli berapa saham, ada 10, ada 20. Nah, di sini akan merekap status dari hasil transaksi Bapak Ibu. Contohnya saham Zing Bapak Ibu. Nah, di sini statusnya open ya Bapak Ibu ya, yang berarti transaksinya belum match, karena tadi kita harganya cukup di bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi, kemungkinan kita match itu masih agak lama, atau ketika Bapak Ibu ingin cepat langsung match, tentunya Bapak Ibu bisa mengamen dari transaksi tersebut seperti itu. Nah, contohnya kita order salah satu saham lagi ya Bapak Ibu ya, biar jadi kita lihat dipantau di harga atau di order list tersebut. Misalnya saya ingin membeli saham Bumi. Nah, ini disclaimer on ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tuh kita bukan merekomendasi, tetapi sebagai contoh untuk cara pembelian dan penjualan menggunakan aplikasi CGS CMB iTrade, seperti itu Bapak Ibu. Nah, cara jual dan belinya juga bisa Bapak Ibu klik di sini ya untuk aplikasi website. Dan saya tinggal masukkan jumlah lotnya saja. Misalnya saya beli 1 lot saja Bapak Ibu. Dan saya ingin mau di harga misalnya, biar kita cepat match ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh. Misalnya saya mau di harga 196, di harga offer. Ketika orang jual, kita beli. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika buy di seperti ini, karena sebelumnya saya telah melakukan transaksi saham Zing Bapak Ibu, maka tidak perlu memasukkan PIN kembali seperti itu. Kecuali Bapak Ibu log out, lalu login kembali, maka Bapak Ibu wajib harus memasukkan PIN lagi untuk keamanan dan validasi ketika Bapak Ibu bertransaksi seperti itu. Oke, coba kita beli di harga hajar kanan ya. Kalau biasa mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya pernah bertransaksi saham dan mendengar hajar kiri, hajar kanan. Seperti ini Bapak Ibu, kita coba membeli harga saham Bumi.
Kita confirm di sini Bapak Ibu. Nah, maka statusnya menjadi match Bapak Ibu, karena kita tadi membeli di harga offer ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya di sini kalau kita lihat adalah ketika kita membeli saham Zing di harga sekitar 72, kita harus mengantri terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena di sini ada lot yang sedang mengantri untuk transaksinya dan seperti itu Bu. Seperti itu Bapak Ibu. Begitupun ketika Bapak Ibu bisa menghajar kanan, Bapak Ibu tidak perlu ngantri lama-lama, jadi Bapak Ibu bisa langsung match karena di situ ada orang yang menjual dan ketika Bapak Ibu ingin beli maka pertemuan dua pembeli dan penjual itu maka bertemulah menjadi statusnya match seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini saham Bumi sudah match dan saham ZIM masih open. Nah, di sini adalah rekapan untuk hasil transaksi Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Caranya juga sangat mudah Bapak Ibu untuk merubah harga ya. Ketika Bapak Ibu misal kok saya ingin memiliki saham tersebut tapi kok statusnya masih open terus nih. Tentunya caranya juga sangat mudah untuk merubah harganya mengingat statusnya itu harus masih open seperti itu Bapak Ibu. Nah, caranya sangat mudah sekali untuk merubah harga atau jumlah lotnya dengan Bapak Ibu klik amen di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, statusnya masih open. Jadi Bapak Ibu bisa merubah harganya, contoh tadi kita di harga 72 ya, cukup rendah Bapak Ibu. Karena bid offer ya, itu harga di sekitar 76, maka S dan 77 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita coba di harga 75 deh. Atau misalnya kita harga di 75, dan kita bisa menaikkan lotnya Bapak Ibu. Jadi, sorry. Jadi ketika gini Bapak Ibu, mungkin banyak yang menanyakan kenapa saya merubah lotnya atau menaikkan lotnya tetapi tidak merubah harganya itu tidak bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara mainnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menaikkan jumlah lotnya seperti itu, maka Bapak Ibu tinggal memasukkan menaikkan harganya aja seperti itu Bapak Ibu. Nah, klik di sini. Nah, misalnya saya 75 ya. Nah, ini sudah ada pertanyaannya. Nanti kita bakal sharing Bapak Ibu. Oke, di sini saya coba unman Bapak Ibu. Saya rubah harganya menjadi naik ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal confirm order di sini. Nah, maka statusnya masih open. Karena kalau kita lihat saham ZIM di sini, nah, harga untuk Bapak Ibu bisa langsung match itu adalah di harga 77. Jadi ketika Bapak Ibu hajar kanan, maka Bapak Ibu bisa langsung memiliki saham tersebut dan transaksinya langsung match seperti itu. Nah, tentunya juga Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin meng-cancel transaksi Bapak Ibu tiba-tiba tidak menjadi membeli saham tersebut, maka Bapak Ibu bisa me-withdraw seperti ini. Di sini ada detail ya Bapak Ibu, tadi mengantri sebesar 5 lot saham di harga 75 seperti itu, dan Bapak Ibu bisa mau-withdraw, dan di sini ada confirm order yang untuk meyakinkan apakah Ibu benar-benar ingin mengkonfirm tersebut untuk mau-withdraw transaksinya, tinggal langsung confirm order di sini, maka statusnya menjadi withdraw. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak memiliki atau tidak mengantri lagi untuk saham tersebut. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan transaksi beli, jual, amen, withdraw. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya Bapak Ibu karena waktunya masih cukup juga, coba saya ingin melakukan transaksi jual. Seperti itu. Jadi tinggal kita tarik aja di sini Bapak Ibu untuk sell. Nah, karena kita di portofolio, kita cek di sini ya. Kita di portofolio kebetulan punya saham Bumi, jadi Bapak Ibu bisa melakukan penjualan sebenarnya, tetapi Bapak Ibu belum memiliki seperti itu karena transaksinya belum settle. Jadi coba ya, harusnya sih reject karena Bapak Ibu tadi baru transaksi dan menunggu T+2. Coba ya, coba kita ini jadinya was sales sebentar. Sebentar, tadi kita beli di berapa lot ya? Nah, kita beli tadi di satu lot ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita jual di satu lot di harga 196. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ingin menjual saham Bumi, ya kan? Nah, kita nyari di harga bid. Jadi antara pembeli dan kita penjual bisa langsung match. Seperti itu Bapak Ibu logikanya. Nah, kita langsung sell aja di sini Bapak Ibu. Nah, kita langsung confirm order di sini. Dan transaksinya langsung
match seperti itu Bapak Ibu. Jadi transaksi jualnya itu langsung match dan Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut dan tunggu di T+2 untuk settle transaksinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menanyakan, ketika nih misalnya contoh, Bapak Ibu membeli saham Bumi dengan value-nya sebesar, logikanya misalnya contohnya, itu sebesar 1 juta. Nah, ketika Bapak Ibu statusnya sudah match, Bapak Ibu ingin menarik dana tersebut sebesar 1 juta untuk menarik ke rekening tabungan Bapak Ibu. Nah, itu penyelesaiannya Bapak Ibu itu di T+2. Jadi Bapak Ibu harus menunggu transaksi Bapak Ibu settle, maka Bapak Ibu bisa melakukan penarikan di T+2 seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan jual, beli, amen, withdraw, caranya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini portofolio adalah kepemilikan Bapak Ibu atau aset yang Bapak Ibu miliki dalam bentuk saham. Jadi Bapak Ibu bisa melihat portofolio Bapak Ibu di menu portofolio. Nah, di sini juga ada account summary Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada account summary. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ya Bapak Ibu ya terkait account summary dan saya jelaskan dari Buin Power terlebih dahulu. Nah, Buin Power ini adalah dana tambahan atau limit yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu mendeposit dana sebesar kurang lebih 200.000 atau 1 juta, maka Buin Power itu adalah 5 kali dana cash yaitu sebesar 5 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu holding market value ini adalah seperti portfolio value Bapak Ibu. Mana ya? Ada nggak ya kalau misalnya di sini? Kalau di aplikasi mobile ada portfolio value ya Bapak Ibu ya, yaitu kepemilikan value yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Nah, holding market value ini karena saya tidak memiliki saham di portofolio, maka holding market value-nya sebesar 0, seperti itu Bapak Ibu. Lalu total asetnya juga 0 Bapak Ibu, karena sebenarnya saya memiliki asetnya itu adalah hanya di current balance atau dana yang ada di RDN, tetapi saya tidak memiliki holding market value, maka total asetnya sebesar 0. Kecuali saya mempunyai saham di portofolio, maka total asetnya itu ditambahin dari value saham yang saya miliki ditambah dengan available cash balance, ditambah dengan current balance-nya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada open buy maupun open sell ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ketika Bapak Ibu tadi membeli saham Zing yang masih open, maka nanti akan muncul sebesar value-nya. Begitupun ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka akan muncul value-nya ketika Bapak Ibu transaksinya masih open, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, ini ada sell doang dan buy doang. Yang berarti ini adalah transaksi yang sudah match Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tadi transaksinya masih open, akan muncul value-nya di sini sebesar 1 juta misalnya ya, atau misalnya tadi sebesar 19.000. Nah, ketika sudah match Bapak Ibu melakukan penjualan atau beli, maka di sini akan muncul sebesar value-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini akan menghilang Bapak Ibu ketika transaksi Bapak Ibu sudah di T+2, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu kurang lebih untuk di account summary ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini juga ada banyak yang mungkin saya akan jelasin. Lalu di sini juga ada order info Bapak Ibu. Di sini ada order tracker, di sini ada order search yang tadi mungkin Bapak Ibu melihat secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat transaksi Bapak Ibu di tanggal berapa, Bapak Ibu bisa langsung klik search gitu ya. Dan jadi Bapak Ibu bisa mutasi atau melihat histori transaksi Bapak Ibu dengan menggunakan order search seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada menu withdraw yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin melakukan penarikan dana yang ada di RDN Bapak Ibu. Nah, acuannya adalah available balance ini, berarti ini dana tersedia untuk Bapak Ibu melakukan penarikan dana seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal gampang sekali, tinggal memasukkan jumlah dananya. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana sebesar 100.000, lalu klik submit di sini, dan nanti ada konfirmasi kembali apakah Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana sebesar 100.000, dan Bapak Ibu bisa klik yes di sini, dan Bapak Ibu langsung bisa lihat dari withdraw historinya untuk statusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang status Bapak Ibu, misalnya statusnya Bapak Ibu adalah statusnya pending, yang berarti transaksi Bapak Ibu itu belum kami proses, atau Bapak Ibu melakukan penarikan dana di luar cut off time kita, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, banyak sekali nasabah-nasabah yang menanyakan, kenapa saya melakukan penarikan dana, kok dananya belum masuk di hari yang sama seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus catat dulu nih jam-jam yang penting ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana agar dananya bisa masuk di T+0 atau di hari ketika Bapak Ibu melakukan penginputan dana. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana pada pukul 8 pagi sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Karena cut off time kita sampai jam 9.30, jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan di sekitar jam segitu. Dan dana akan masuk di hari yang sama ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana. Nah, ketika Bapak Ibu di atas jam cut off time kita, di atas jam 9.30, maka penarikan dana Bapak Ibu akan pending di withdraw history-nya dan Bapak Ibu akan kami proses di keesokan harinya, di hari bursa berjalan. Contohnya, misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas 9.30 waktu Indonesia Barat, di hari Jumat, maka kita akan memprosesnya di hari Senin, seperti itu Bapak Ibu. Karena Sabtu dan Minggu kita libur, kantor libur juga, maka kita akan memprosesnya di hari bursa selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau di hari libur juga, misalnya besoknya tanggal merah Bapak Ibu, misalnya ini hari Senin, Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas jam 9.30, karena besoknya tanggal merah hari libur, maka kita akan memproses di hari selanjutnya, di hari bursa berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana, dan tentunya Bapak Ibu bisa mendeposit dana ke RDN seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan deposit dana menggunakan rekening RDN. Nah, di sini ada tulisan ada account ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa transfer ke nomor ini. Dan tentunya Bapak Ibu untuk cut off time-nya juga itu di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk ketika Bapak Ibu menanyakan misalnya Bapak Ibu menginput di atas 15.00, kok dana saya belum masuk ya di RDN ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, dana Bapak Ibu tetap aman dan tetapi kami akan memprosesnya di keesokan harinya seperti itu. Nah, kalau di atas di bawah 15.00 maka dananya bisa langsung masuk ke RDN Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung melakukan transaksi saham. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada portofolio web report ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan client statement dan informasi-informasi hasil transaksi Bapak Ibu atau trade confirmation juga ada di portofolio web report seperti itu. Dan di sini juga ada menu quote ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini ada company profile dari salah satu emiten, fitur yang tentunya bisa Bapak Ibu bisa mengetahui jelas apa ya dari saham tersebut ya. Misalnya seperti kayak manajemennya dari emiten tersebut siapa, contohnya Bank CIMB Niaga seperti ini. Dan ada ownernya, kepemilikannya berapa persen, presentasinya seperti itu Bapak Ibu, dan tentunya caranya sangat mudah. Untuk search saham-saham yang lain tentunya Bapak Ibu bisa melihat dan search di sini. Dan di sini akan berganti Bapak Ibu. Sorry. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan lebih detail ya, seperti ini kurang lebih. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk company profile dan di sini ada finansial ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat laporan-laporan keuangan yang tersedia yang kami lampirkan untuk dari semua emiten yang ada. Seperti itu. Misalnya di sini ada saham BNGA, Bapak Ibu bisa search, atau BBRI, seperti itu ya Bapak Ibu ya, atau Telkom. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membaca dan bisa melihat kira-kira layak nggak untuk dari segi fundamental, dari kita lihat keuntungan berjalannya itu sama kurang lebih kita lihat kuartalnya atau per tahunnya, itu cocok nggak, layak nggak kita beli untuk membeli saham tersebut dari sisi fundamental. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada top stock ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari top gainers dari saham tersebut yang naikannya cukup signifikan pada hari tersebut, ada 10 saham pilihan atau saham yang cukup signifikan yang kenaikannya cukup lumayan. Dan ada top losers juga atau saham yang cukup cenderung turun Bapak Ibu yang cukup dalam. Nah, di sini ada 10 saham yang cukup dalam yang akan kami tampilkan. Dan kita ada tampilan untuk most activity by lot, most activity by value seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di sini ada frekuensi yang kita sajikan untuk data-datanya untuk Bapak Ibu semua. Dan di sini juga ada hype map Bapak Ibu, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat sales representation-nya itu dari market cap, atau dari volume, atau dari frekuensi, Bapak Ibu bisa melihat dari per sektornya, seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini kita juga udah sajikan berita-berita terupdate ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa membaca-baca, dan yang terakhir ini ada menu chart Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di aplikasi mobile itu mungkin lebih terbatas ya Bapak Ibu ya. Maksimum itu kurang lebih hanya sampai 2 tahun. Tetapi kalau misalnya di
website itu bisa sampai maksimum ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini maksimum ya Bapak Ibu ya. Sampai 10 tahun juga bisa, sampai maksimum juga bisa, tergantung dari saham tersebut IPO-nya sampai kapan, dari kapan, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu kalau misalnya bedanya di aplikasi lama, di aplikasi terbaru ini, terutama di website ini bisa menggunakan tema terang maupun tema gelap yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan. Caranya sangat mudah Bapak Ibu, bisa langsung ke menu setting, ada pilihan light maupun dark seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kenyamanan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi website kami seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dan tentunya kita akan tampilkan juga untuk aplikasi desktop yang tentunya kita akan stop share juga ya Bapak Ibu ya. Saya share juga ya. Saya stop share terlebih dahulu dan saya akan tampilkan untuk aplikasi website, desktop Bapak Ibu, sorry. Monggo Bapak Ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dan Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu lagi cara menggunakan atau berinvestasi mudah bersama kami. Seperti itu. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu untuk aplikasi desktopnya. Nah, ini adalah aplikasi desktop yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung download aja di nanti ya. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi nasabah, kita akan kirimkan juga link downloadnya Bapak Ibu untuk aplikasi desktop, mobile dari Android maupun iOS. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung download secara mudah seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk aplikasi desktopnya. Karena saya sudah meremember me, jadi tidak perlu repot-repot lagi memasukkan user ID-nya ya. Jadi saya tinggal memasukkan password-nya dengan mudah. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa mengecek koneksi, apakah Bapak Ibu koneksinya stabil atau tidak. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa langsung cek di sini di koneksi setting. Nah, kita langsung cek koneksi di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, kalau sudah berwarna hijau seperti ini, yang berarti jaringan Bapak Ibu stabil dan tentunya Bapak Ibu bisa lanjut langsung melakukan transaksi saham menggunakan aplikasi desktop. Langsung save aja Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung login di sini. Nah, saya stop share terlebih dahulu karena berubah ya. Nah, ini untuk aplikasi desktopnya Bapak Ibu. Nah, ini yang langsung kita tampilkan adalah ketika Bapak Ibu pertama kali login yang ditampilkan adalah menu tradingnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu itu ada menu market watch ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari saham sini, nanti ada market watch secara luas Bapak Ibu karena di sini kita berbagi dengan menu order list, portfolio dan order basket seperti itu. Nah, ini juga ada saham-saham yang tadi kita melakukan transaksi ya Bapak Ibu ya. Maaf. Maaf Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dari transaksi atau open yang transaksi yang tadi kita lakukan. Nah, tadi pertama kita telah melakukan transaksi bumi secara match Bapak Ibu dan kita tadi sudah melakukan cancel transaksi saham Zing ya Bapak Ibu ya dan kita tadi sudah menjual saham yang tadi bumi yang kita sudah beli dan kita jual kembali dan transaksinya itu sudah match seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa memfilter dari status dari transaksi Bapak Ibu dengan caranya sangat mudah. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan transaksi apa saja yang sudah match seperti itu ya. Maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin melakukan transaksi yang Bapak Ibu withdraw. Nah, hanya muncul yang transaksi withdraw. Atau yang Bapak Ibu ingin melakukan melihat filter saham-saham apa aja yang statusnya open, masih open seperti itu ya. Maka kalau misalnya ada yang open, maka yang tertampil adalah status yang masih open. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih. Nah, di sini juga ada portofolio Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat tadi kita sudah melakukan transaksi saham ya Bapak Ibu ya, dan tadi transaksi sudah match, maka ini akan menghilang di portofolio ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle di T+2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada menu market watch secara luas Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita lihat ada lambang lonceng juga, ini notifikasi dari bursa ya Bapak Ibu ya, untuk salah satu emiten. Nah, di sini ada notifikasinya yaitu adalah resumption of financial report. Jadi dari saham tersebut, saham Fox ini telat untuk melakukan financial report seperti itu. Dan di sini ada menu market juga Bapak Ibu.
Nah, di sini ada dari Global Market Summary, dan di sini ada top stock juga yang kita tampilkan kurang lebih sama Bapak Ibu, dan di sini ada top gainers dan top loser Bapak Ibu. Kurang lebih sama dengan yang ada di aplikasi website ya Bapak Ibu ya, atau web trading. Dan di sini juga ada menu quote yang kita tampilkan juga, seperti contohnya ini ada saham Telkom, dan di sini ada trading monitor, cash flow channel, seperti itu Bapak Ibu, dan ada company profile. Nah, mungkin ini agak sedikit jaringannya agak kurang stabil ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga ada history data. Nah, di sini history data dari jam transaksinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Telkom harga tertinggi pada sebentar. Kalau kita lihat dari tanggal 2 ini, itu tertingginya di harga 4.620, harga pembukanya di 4.540, dan harga terendahnya di 5.440. Jadi harga open dan harga terendah itu sama ya Bapak Ibu ya. Dan penutupannya di 4.600 pada tanggal 2 September 2022. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat kira-kira turnover-nya, volumenya seperti apa. Di sini ada history data dari perharinya seperti itu dari salah satu saham. Nah, di sini juga ada finansial Bapak Ibu, jadi terlampir juga untuk laporan keuangannya seperti itu. Dan di sini juga ada trade monitor, jadi Bapak Ibu bisa melihat dari trade monitor, the time and sales summary-nya seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga ada kita tampilkan untuk chart-nya juga Bapak Ibu. Dengan maksimum juga tentunya sangat bisa. Kalau kita rubah jadi 1 hari, nah seperti ini Bapak Ibu, bisa maksimum 10 tahun, bahkan 5 tahun pun, bahkan 5 tahun pun juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada news juga yang secara terupdate juga, ada My Watch juga Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dashboard-nya sesuai keinginan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan menu portofolio atau maksudnya akan summary seperti itu ya Bapak Ibu ya. Akan summary ya tadi saya sudah jelaskan ya definisinya Bapak Ibu. Dan saya di sini sudah misalnya saya masukkan deposit, withdraw, dan status seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa masukkan pro chart gitu ya. Pro chart seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa memasukkan mini order, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan dari saham tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan running trade. Nah, ini akan bergerak seperti ini Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menambahkan sampai lebih dari 0, tetapi muncullah pop-up ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya ingin menambahkan menu, misalnya saya menambahkan, ini sebagai contoh aja, rapid order ya. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu. Kalau ketika Bapak Ibu menambahkan menu lebih dari 6 yang ada kita siapkan itu aja adalah 6 dashboard seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini adalah aplikasi desktop ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menyesuaikan dashboard-nya, Bapak Ibu bisa merename namanya ya. Misalnya nama saya seperti ini, dan tentunya Bapak Ibu bisa klik menu untuk save workspace-nya agar ketika Bapak Ibu logout lalu login lagi sudah ke save untuk workspace-nya, tidak perlu mengedit ulang lagi seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya untuk cara logout-nya Bapak Ibu bisa klik di sini dan klik logout di sini, dan nanti seperti itu ya Bapak Ibu ya kurang lebih untuk aplikasi desktop-nya. Oke, karena sudah ada pertanyaan mungkin saya langsung menjawab pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ayu Lintang atau Ibu Lintang, Ayu Lintang. Pertanyaannya adalah, secara umum bagi user dari sisi pengguna lebih informatif dan lebih mudah mana antara penggunaan dengan web dan mobile? Nah, sebenarnya ini saya mungkin jelasinnya secara komplit ya Bapak Ibu ya, atau secara detail. Jadi kalau misalnya untuk lebih informatif itu adalah kalau misalnya Bapak Ibu login menggunakan aplikasi desktop ataupun aplikasi atau dari website seperti itu Bu Ayu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tujuannya untuk melihat informasi yang lebih lengkap, itu Bapak Ibu bisa menggunakan website dan mobile. Tetapi untuk lebih mudah, kemudahan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mempunyai aktivitas, misalnya Bapak Ibu mempunyai kegiatan yang sekiranya tidak bisa menggunakan
komputer ataupun laptop, tentunya menggunakan aplikasi mobile itu sangat jauh lebih memudahkan Bapak Ibu untuk bertransaksi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mobile itu kita informasinya mungkin lebih sedikit atau diminimalisir Bapak Ibu atau tidak begitu lengkap karena terbatas ya Bapak Ibu untuk aplikasi mobile. Tetapi Bapak Ibu ketika ingin melihat informasinya lebih detail dan lebih banyak, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi website web trading atau aplikasi desktop seperti itu. Jadi kalau mobile untuk kemudahan ketika Bapak Ibu mempunyai kegiatan atau aktivitas di luar, dan untuk lebih informatif tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan website ataupun aplikasi desktop. Kurang lebih seperti itu Bu Ayu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya, dan mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah terjawab ya Bu Ayu ya? Oke, sepertinya sudah. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Ayu. Sebagai nasabah, apakah bisa menggunakan website dan juga online dengan mobile atau hanya salah satu aja? Sebagai nasabah, apakah bisa menggunakan website dan juga online dengan mobile? Jadi, menggunakannya secara berbarengan ya Bu Ayu ya? Atau menggunakan website di aplikasi mobile? Tentunya kalau misalnya menggunakan aplikasi website di mobile tentunya sangat bisa Bu Ayu, tetapi kan tampilannya mungkin tidak selebar ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi website atau web trading di laptop maupun desktop ya Bapak Ibu ya. Jadi kegunaannya website itu adalah lebih memudahkan untuk di aplikasi laptop Bapak di menggunakan laptop atau PC seperti itu Bu Ayu. Jadi kalau misalnya Bu Ayu misalnya login menggunakan website di mobile tentunya sangat bisa, tetapi didesainnya lebih enak ketika Bu Ayu loginnya menggunakan website di laptop maupun di PC seperti itu. Dan tentunya sebagai informasi tambahan Bu Ayu, jadi ketika Bapak Ibu misalnya login menggunakan aplikasi mobile, dan Bapak Ibu misalnya login di aplikasi website secara berbarengan, itu pasti salah satu ada yang ke-logout seperti itu Bapak Ibu. Jadi pilih salah satu ketika Bapak Ibu ingin login menggunakan aplikasi kami. Maksudnya salah satu aja, mungkin mungkin saat waktu tertentu bisa pakai laptop dan mungkin suatu waktu yang lain mau pakai mobile. Tentunya bisa sih Bu Ayu. Jadi misalnya Bu Ayu misalnya menggunakan web trading, menggunakan mobile, tentunya bisa login menggunakan browser yang ada di mobile Bapak Ibu, dan tentunya bisa catat untuk link webnya ya. Jadi ketika Bu Ayu misalnya login, jadi Bapak Ibu sebentar ya, saya tampilkan dulu ya untuk linknya ya. Sebentar, saya tampilkan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, jadi Bu Ayu bisa langsung, sebentar. Bu Ayu juga bisa langsung coba ya, itrade.cgscmb.co.id/cib-app. Jadi Bu Ayu bisa langsung menggunakan aplikasi mobile, menggunakan browser yang langsung login menggunakan website trading. Seperti itu Bu Ayu. Jadi saya nggak bisa tampilkan secara langsung ya Bu Ayu ya. Jadi karena saya menggunakan laptop juga di sini, jadi tidak bisa menampilkan untuk cara menggunakan web di mobile. Seperti itu Bu Ayu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Ayu atau Bapak Muhammad Guzali ada pertanyaan? Oke, sama-sama Bu Ayu. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dan mengikuti kelas pasti pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Mungkin saya langsung tutup aja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari sesi Mas Aji maupun dari sesi saya untuk yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat sore dan salam investasi Bapak Ibu. Terima kasih.